A 20-gram piece of aluminum at 90 degrees is dropped into a cavity in a large block of ice at 0 degrees. How much does the ice melt? The heat of melting ice is 80 cal per kilogram. Ada aluminium yang suhunya 90 derajat dan masanya 20 gram. Dimana dia punya ada kalor jenis. C kecil itu kalor jenis. Kalor jenis aluminiumnya 0,21 kalori per gram derajat Celcius. Nah, ini si aluminium dijatuhkan ya kan ya, ke balok es. Nah, kebetulan balok es ini suhunya 0 derajat. Yang ditanya ini berapa banyaknya es yang melebur seperti itu. Jadi oke, kita bicara yang namanya kalor. Nah, kalor itu simbolnya Q besar. Kalor itu adalah salah satu bentuk energi berupa panas. Itu kalor. Jadi kalau kita bicara kalor ya, kalor adalah energi. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita punya suatu benda, kita beri kalor. Nah, jadi di sini kita punya benda kita beri kalor, dikasih kalor, maka akan ada beberapa kejadian. Yang pertama, kalau benda kita beri kalor, yang pertama itu biasanya ada yang namanya pemuaian. Apa itu Goji pemuaian? Pemuaian itu kayak ngelebar gitu nggak sih gara-gara Oh, panas? betul. Jadi bertambah. Jadi memuai itu bertambah. Nah, ada bertambah panjang satu dimensi, bertambah luas dua dimensi, bertambah volume tiga dimensi. Jadi pemuaian itu nanti ada pemuaian ini pada zat padat, nanti ada pemuaian pada zat cair. Nah, ada pemuaian juga pada zat gas. Cuman biasanya ini kita bilang zat gas. Nah, pemuaian untuk zat padat itu bisa mengalami pemuaian panjang, berarti panjangnya bertambah. Nah, untuk pemuaian panjang ini kita punya delta L, pertambahan panjangnya, panjang mula-mulanya dikali alfa. Alfa itu koefisien muai panjang dikali delta T, perubahan temperatur. Perubahan itu biasanya kita ambil besar kurang kecil. Kemudian kalau ditanya berapa panjang akhir, ya berarti kalau panjang akhir adalah panjang mula-mulanya ditambah pertambahan panjang. Itu kalau pemuaian panjang. Kemudian bisa juga mengalami pemuaian luas. Nah, ini sebenarnya rumusnya sama semua Gozi. Tinggal ganti simbol aja. Kalau panjang L, luas itu kan area, volume itu kan volume. Nah, ganti A sama V saja. Berarti sini pertamanya luas delta A. Berarti luas mula-mulanya, cuma ini kita kalinya beta. Beta itu namanya koefisien muai luas. Kalau ditanya berapa luas akhir, ya luas mula-mula ditambah pertambahan luasnya. Kemudian ada lagi pemuaian volume. Nah, berarti pertambahan volumenya, volume mula-mulanya dikali gamma, dikali delta T. Gamma ini koefisien muai volume. Nah, itu beda simbolnya alfa, beta, gamma, panjang, luas sama volume. Nah, volume akhirnya ya volume mula-mulanya ditambah pertambahan volumenya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Pertambahan volumenya. Nah, ini panjang. Jadi kalau panjang itu dia panjang, luas, volume mengalami. Tapi untuk pemuaian zat cair dan zat gas, nah ini yang terjadi untuk zat cair dan gas ini hanya pemuaian
volume saja. Jadi untuk zat cair dan gas yang terjadi hanya pemuaian volume. Bentuknya sama rumusnya. Cuma nanti untuk gas ada spesial. Nah, nanti kita bahas pas kita bicara sedikit tentang teori kinetik gas. Nah, ini yang namanya pemuaian volume. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika benda kita beri kalor, selain dia mengalami pemuaian, yang jelas suhunya naik. Nah, suhunya naik. Nah, ketika benda kita beri kalor suhunya naik, maka kalor yang kita berikan itu akan berbentuk Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Macet. M masanya, C itu kalor jenis, ini kalor jenis. Nah, delta itu perubahan temperatur. Nah, kalor jenis ini biasanya ada dibilang kalori per gram derajat Celcius, ada juga yang bilang nanti joule per kilogram derajat Celcius. Sebenarnya nggak masalah. Cuman yang kita perhatikan adalah untuk massa. Massa itu dari soal kadang kasih kilo, kadang kasih gram. Kapan kita pakai kilo, kapan kita pakai gram, tergantung dari kalor jenis. Lihat satuan kalor jenisnya, dia gram atau kilogram. Kalau gram, maka massanya harus gram. Tapi kalau kalor jenisnya dalam kilogram, maka massanya harus dalam kilogram. Itu yang kamu perhatikan. Suhunya naik. Yang ketiga, ketika benda diberi kalor, tadi kan suhunya naik. Ini suhunya tetap. Loh, kok suhunya tetap? Nah, ketika benda kita beri kalor suhunya tetap, di sini terjadi yang namanya perubahan wujud. Gozi, kalau dari padat ke cair namanya apa? Ya, mencair. Mencair. Betul. Padat ke cair, mencair, melebur boleh lah, gitu kan ya. Tapi kalau dari cair ke padat namanya apa? Membeku. Membeku. Kalau dari cair ke gas? Cair ke gas itu menguap. Menguap. Gas ke cair? Apa? Gas ke cair. Gas ke cair itu apa namanya? Mengembun. Mengembun. Kalau kamu pagi-pagi lihat daun daerah itu mengembun. Nah, kalau dari padat ke gas namanya apa? Padat ke gas itu Menyublim. ya menyublim. Kayak kapur barus yang kalau kita taruh di kamar mandi atau di baju, mari. Kalau dari gas ke padat namanya apa? Mengkristal. Mengkristal. Boleh bilang menyublim, mengkristal juga boleh. Nah, ketika dia suhunya tetap, maka Q-nya ini adalah massanya dikali kalor laten. L-nya L kalor laten. Nah, kalor laten itu ya tergantung. Kalau dia dari padat ke cair, berarti lebur atau mencair. Maka kalornya kita sebut kalor lebur atau kalor cair. Seperti itu. Jadi, ini seperti ini. Bisa MC delta T, macet bisa Q sama dengan M dikali kalor latennya. Nah, inilah benda ketika kita beri kalor. Pemuaian, suhunya naik, suhunya tetap. Seperti itu. Kemudian, biasanya dalam hal kalor itu kita punya dua benda yang suhunya berbeda. Ketika dua benda suhunya berbeda kita gabung, maka disinilah kita menggunakan yang namanya asas Black. Dalam asas Black, ketika kita dua benda yang berbeda suhunya bersatu bergabung, dicampur, maka akan ada kalor yang melepas, akan ada kalor yang menyerap. Q lepas sama dengan Q serap. Nah, misalkan gini, ini benda yang suhunya tinggi, ini benda yang suhunya rendah, lebih rendah nih.
dua benda, yang satu benda yang suhunya lebih tinggi, yang kedua benda yang suhunya lebih rendah. Ketika kita gabung, maka nanti dia akan memiliki suhu setimbang atau suhu campuran. Di mana suhu campuran itu di antara mereka tidak mungkin lebih tinggi dari yang lebih tinggi, tidak mungkin lebih rendah dari yang paling rendah. Disinilah yang namanya suhu campurannya. Nah, nanti kalau kita bicara Q, tadi kan ada delta T-nya, ada selisihnya delta T. Nah, untuk delta T yang melepas, misalkan dia melepas, kalau ada delta T, maka inilah delta T-nya. Jadi delta T yang melepas itu T yang paling tinggi dikurang dengan T campuran. Nah, kalau yang menyerap yang di sini, kalau ada delta T-nya ya tinggal T yang paling ini berarti di atas kurang berarti T campuran dikurang T yang paling rendah. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Kapan T campuran itu eh, T seimbang? T campuran itu maksudnya Ya, T1 kurang T2 gitu? enggak. Atau T campuran itu biasanya suka yang kita cari. Biasanya kita suka cari berapa T campurannya. Ini biasanya yang ditanya soal. biasanya dari kita gitu. Ini biasa yang ditanya, berapa suhu campurannya? Nah, mencarinya kayak tadi kan, kalau yang melepas berarti suhu yang paling tinggi tadi dikurang T campuran, untuk yang menyerap T campuran dikurang T yang paling rendah. Nah, Q-nya bisa pakai MC delta T, bisa M kali L kalor laten. Pakai yang mana? Tergantung soalnya, kondisinya dalam seperti apa. Ini saya ambil contoh misalkan untuk air. Air ya. Ini seperti ini. Nah, untuk air. Nah, ini untuk air. Kita punya misalkan kita punya ada air itu kalau dia bentuknya padat bentuknya es. Misal min 10 derajat Celcius es. Nah, kalau kita punya es yang suhunya min, ketika dia mendapat kalor, maka dia lakukan pertama kali itu menaikkan suhunya. Suhunya naikin terus sampai kapan? Sampai 0 derajat Celcius. Tapi masih berwujud es. Itu es. Ketika diberi kalor lagi, maka dia suhunya tetap nggak berubah. Suhunya nggak berubah, tapi wujudnya berubah. Jadi 0 derajat Celcius air. Ketika kita beri kalor lagi, nah dia suhunya naik, terus naik sampai mana? Sampai 100 derajat Celcius, tapi masih air. Dikasih kalor lagi, maka dia suhunya tetap, tapi wujudnya berubah. Ini menjadi 100 derajat Celcius. Wow. Nyambung sampai sini. Ini contoh es. Ya. Nah, ini yang kita punya. Ini biasanya kalau di sini ini simbol Q-nya, ini kalornya yang dibutuhkannya. Ini biasanya temperaturnya dalam Celcius. Nah, berarti kalau kita punya ini ke sini, nah ini kan dapat range ya. Nah, itulah range kalornya. Ini ke sini dapat range juga. Nah, ini juga range kalornya yang dibutuhkan untuk melebur. Seperti itu. Nah, misal sekarang saya punya gini. Saya punya ada benda A. Ini benda A. Suhunya 80 derajat Celcius air. Saya punya benda B misalkan. Suhunya adalah min 10 derajat Celcius air. Nah, ini kan dua benda yang suhunya berbeda. Ketika kita gabung, maka langkah pertama kita anggap suhu campurannya di sini. Kita misalkan di sini suhu campurannya. Nah, nanti kalau T campurannya kita dapatnya plus, itu jawabannya. Tapi kalau T campurannya itu min, maka jawabannya suhu campurannya 0 derajat. Nyambung nih. Jadi kalau T campurannya dapatnya positif, itu jawabannya. Tapi kalau T campurannya dapatnya min, maka jawabannya adalah 0 derajat. Berarti dia tidak melebur semua, hanya sebagian. Jadi esnya ada yang bentuk es, ada yang masih bentuk air. Nah, kalau kita pakai hukum asas Black tadi, Q lepas sama dengan Q serap, berarti yang melepasnya seret.
cuman satu langkah. Berarti MA kali C air, ini suhu A dikurang suhu campuran. Sama dengan. Nah, yang menyerapnya ini ada satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Langkah pertama dia suhunya naik, berarti pakai macet. MS kali CS kali 0 dikali 0 derajat dikurang suhu S-nya. Itu Q yang pertama. Q yang kedua suhunya tetap, berarti pakai MS dikali kalor leburnya. Yang ketiga naik lagi suhunya, tapi sudah wujud air. Berarti ini tambah MS dikali C air, T campuran dikurang 0. Nah, ini yang paling ribet begini nih. Kenapa? Kok M-nya S, Kak? Kan awalnya Bukan dari cair. S. Kalau massa S-nya 5, misal massa S-nya 5 kg, kalau dia sudah mencari semua, masanya berapa? 5 kg juga kan? Gitu. Jadi ini massa S yang melebur. Jadi gini, ini massa S yang melebur. Nah, ini massa S yang melebur juga sebenarnya. Nah, dikali C-nya C air. Nyambung nih. Maksudnya untuk membedakan dengan M air mula-mula. Bisa sampai sini? Ada pertanyaan dulu gue sih? Bisa. Jadi ini kita baru bicara kalornya nih. Suhunya belum nanti. Suhunya yang selalu sederhana. Nah, kita kembali ke soal di sini kan. Di sini kita punya ada aluminium, ikan ya. Kita tulis sini ada massa aluminium Al ya. Masanya 20 gram. Kemudian kita punya kalor jenis aluminiumnya 0,21 kalori per gram derajat Celcius. Gram, oke sudah cocok. Suhu aluminiumnya 90 derajat Celcius. Nah, sekarang ini dikasih ke S. S-nya kita nggak tahu nih banyaknya berapa, tapi ini bilang S-nya gede gitu kan ya. Walaupun kita nggak tahu masanya, massa S-nya kita nggak tahu, tapi kita tahu suhu S-nya berapa. Suhu S-nya 0 derajat Celcius dan kalor latennya, kalor leburnya, L leburnya ini 80 kalori per gram. Yang ditanya berapa banyaknya S yang melebur. Nah, artinya di sini karena kita nggak tahu massa S-nya berapa, artinya ini prinsipnya sama. Q yang melepas sama dengan Q serap. Nah, yang melepas siapa? Massa aluminium kali C aluminium dikali T. Nah, ini T aluminium dikurang S-nya kan suhunya 0, berarti kita ambil aja sampai 0 derajat. Sama dengan yang menyerap siapa? Yang menyerap S untuk apa? Untuk berubah wujud. Berarti tinggal massa S. Ini massa S-nya ingat, massa S yang melebur, bukan massa S total. Dikali kalor leburnya. Nah, seperti itu. Suhu campurannya ya udah jelas di sini, berarti suhu campurannya ya. Kenapa gue sih? Kisrap apa? Kisrap. Q yang menyerap. Kisrap itu apa? Kalor yang diserap. Jadi ketika punya ada dua S-nya berarti. Ya S-nya. Jadi gini, yang menyerap itu adalah benda yang suhunya lebih rendah. Yang melepas benda yang suhunya lebih tinggi. Aluminium suhunya 90, S suhunya 0. Berarti yang melepas siapa? Aluminium. Yang menyerap siapa? S gitu. Nyambung. Itu yang lebur itu pakai punya siapa, Kak? Punya S kan? Ya, S, punya S. Yang 80 kal kan? Ya, betul. Paham. Ya udah, berarti tinggal masukin. Oke, ini 20 gram, ini 0,21 dikali aluminiumnya 90 dikurang 0 sama dengan massa S meleburnya ini yang ditanya. Dikali tadi 80 ya. 80. Gini kan? Oke, kalau kita ini coret 1, sini coret tinggal berapa? 4 ya? Oke.
Oke. Berarti kalau gitu ini 0,21 dikali 90 sama dengan massa es yang melebur kita kali 4. Berarti massa es yang melebur sini aja deh. Massa es yang melebur sama dengan ini kalau kita coret jadi 2,1 kan. 2,1 kali 9. Nah, dibagi dengan 4 gitu ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini kan kalau kita bagi 2, 9 bagi 2 4,5 gitu kan. Kemudian kalau kita bagi 2 lagi, ini 2,2. 1, ini 2, ya. Ini 1, sini Ya, 2,25. Seperti itu kan? Oke. Tapi kalau misalnya gini nih, kakak ambil 2 dikali tadi udah dibagi 4,5 ya. Dibagi ini masih 2 ya. Maaf, ini 2,1, ini 2 ya. Gitu kan? Oke. Nah, ini kalau misalkan kita coba 2,1 ini kita anggap sebagai 2 gitu ya. Setuju nih? Iya. Kita anggap Baru sebagai ditambah 2. 4, Jadi maksudnya gini, ini kalau saya bagi ini coret 1, ini coret 1, dikit, betul nggak? Ya, 1, iya. ya 0,5 gitu kan? 1, ya ini kalau bikin 0,5 dikali 4,5 berarti 1,05 dikali 4,5 artinya jawabannya 4,5 tapi lewat dikit, betul nggak? Iya. Kamu nggak maksudnya ini kita nggak ngitung gitu, berarti jawabannya berapa? 5,1. Ah? Enggak lah. Iya kan? 4,5 dikali 1 kan 4,5 lewat dikit berarti 4,5 lewat dikit berarti 4, lewat dari 4,5 tapi nggak jauh-jauh berarti berapa? Lihat aja jawabannya. Ada nggak yang lewat 4,5? Yang lewat 4,5 ada nih. Ada 4,7, 4,9, 5,1, 5,3, betul nggak? Tapi kita ambil yang lewatnya dikit. Berarti 4,7. Nyambung buat saya nggak nih? Nyambung. Jadi nanti kamu kalau ketemu soal simak itu memang kadang kalau kita hitung tuh kalau ngitung pasti rame susah, tapi kita ambil pendekatannya aja seperti itu.